Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Semoga sahabat sekalian, pemirsa sekalian, dimanapun panjenengan berada, selalu dalam keberkahan, kesehatan, dan lancar segala urusan. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi wawasan tentang sebuah ramalan peramal yang menurut saya erat hubungannya dengan ilmu penerawangan. Dan ada sebuah hal, statement yang mengganjal bagi saya. Benarkah seorang peramal ini cenderung pendek umur? Nah, ini yang sebuah hal yang menarik untuk kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe di channel ini, monggo silahkan subscribe di channel ini, dan semoga kedepannya channel ini bisa menampilkan sesuatu hal-hal yang positif bagi pemirsa sekalian. Oke, kembali ke topik pembahasan kita kali ini. Sebuah ramalan yang memakai sebuah metode, banyak sekali metode. Ada yang memakai metode kepekaan mata batin langsung, ada yang memakai sebuah sarana alat, contohnya sebuah kartu, ada yang juga menggunakan menggunakan ilmu gaib, dan ada juga yang memang kemampuannya didapatkannya lewat jalur keturunan. Artinya didapatkan dari jalur keturunan ini. Yang saya maksud adalah bapak kita kemungkinan, atau kakek kita, atau buyut kita, atau leluhur kita itu ada yang memiliki kemampuan batin, dan akhirnya yang dikaruniai, dipilih oleh leluhur ini menyadari bahwa dirinya itu memiliki sebuah keistimewaan, dan akhirnya diasah, dan akhirnya bisa mengendalikan. Dan ada juga yang lewat sebuah tata laku ilmu penerawangan. Contohnya ada, kalau ilmu Jawa itu ada ilmu Suket Kolonjono, ada ilmu Weruh Sadurunge Winarah, dan ada ilmu terawangan lewat jalur hikmah. Ini macam-macam ini teman-teman ya. Seperti pengalaman saya dahulu, saya melakukan sebuah metode ilmu yang saya belajar dari sebuah padepokan. Ini menggunakan sebuah jalur hikmah, ini konon seperti itu. Dan akhirnya saya belajar, saya gagal, belajar lagi, dan akhirnya pada suatu ketika saya berhasil membuka tabir alam gaib, dan ternyata mengagetkan saya. Dan seketika waktu saya tuh kaget, takut di dalam hati saya, maka kembali lagi. Jadi seperti seakan-akan ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya ini teman-teman, dan itu membuat saya takut, dan akhirnya kembali lagi saya itu ke tubuh saya, dan seakan-akan saya itu terhuyung dan terpental ke belakang ini teman-teman ya. Dan saya mencoba lagi, dan ternyata saya rasa setelah terbuka penglihatannya jadi ngeri sendiri saya ini teman-teman ya. Jadi ngeri sendiri, saya hampir tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Dan keluarga saya memvonis, Pak D saya, Pak D saya, Bude saya itu memvonis bahwa saya ini hampir gila ini teman-teman ya. Karena saya tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata, dan akhirnya saya mundur teman-teman ya. Bahkan sampai sekarang pun masih tersimpan rapi kitabnya. Saya tidak belajar lagi nih teman-temannya, karena ini erat hubungannya dengan ada sesuatu. Karena saya mundur, ini mundurnya ini karena ada sedikit bantuan, kayaknya ada sedikit bantuan dari jin teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Oke, kembali lagi. Dan juga ada yang didapatkan ini dari jalur keturunan, atau memang ini sebuah karunia langsung dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya kita menyadari, dan akhirnya kita mengasah kemampuan itu.
dari panca-panca indera kita, dari telinga, pendengaran, mata, hidung, bahkan sampai mulut pun, dan indera perasa kita yang lain, ini kita maksimalkan lewat sebuah metode meditasi untuk merasakan alam, untuk merasakan bagaimana semesta ini bekerja di sekitaran kita. Dan akhirnya kalau kita fokuskan ke satu titik di antara dua mata ini, di antara dua alis yang namanya titik ajna ini, lambat laun, lama kelamaan apabila kita benar-benar itu akan timbul ada sebuah sinar, lama-lama akan terbuka dan malah akan seperti kita melihat televisi, biar padang, cerah sekali. Ini kita harus siap dengan segala resikonya ini teman-teman. Dan apakah dari jalur keturunan itu ada sebuah jin nasab atau hal yang lain-lain, saya tidak berani pastikan. Monggo untuk teman-teman yang merasa memiliki kemampuan dan keistimewaan itu bisa bercerita di kolom komentar ini teman-teman ya. Saya tidak bisa memvonis atau memastikan gimana, dan saya juga lewat jalur ini pun saya itu mundur ini teman-teman. Saya memutuskan untuk mundur dari dunia terawang menerawangan ini. Dan kenapa ada statement yang ngomong bahwa rata-rata seorang peramal atau yang mempunyai kemampuan mampu melihat masa depan ini rata-rata berumur pendek. Ini bagi saya ini relatif ini teman-teman ya. Bukannya saya tersinggung, enggak. Bukannya saya ini membela para peramal atau yang mampu melihat sesuatu yang akan terjadi, enggak ini teman-teman ya, enggak. Itu hak mereka. Dibuat mau kemampuan itu mau dibuat apa, hak mereka. Saya tidak bisa melarang, itu hak individu masing-masing ini teman-teman ya. Dan saya tidak membela juga, enggak. Kalau masalah hidup, mati, rezeki, jodoh, itu hak mutlak yang maha kuasa teman-teman ya. Akan tetapi ada yang perlu saudara teman-teman sekalian ketahui, bahwa apapun metodenya dalam kita tuh melakukan sebuah prosesi untuk melihat sesuatu yang akan terjadi, baik itu dari jalur keturunan, baik itu dari jalur ilmu hikmah, baik itu dari jalur apapun yang namanya tentang terawang menerawangan atau melihat sesuatu hal yang akan terjadi, ini saya pastikan akan menguras banyak energi murni dari dalam tubuh kita sendiri. Energi ini bersumber saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Energi yang besar ini bersumber di bawah pusatnya kita atau pusar kita. Ini 3 jari dari pusat kita itu ada titik energi di situ yang sangat besar sekali. Kalau di Jawa, orang Jawa menyebutnya itu tindih. Itu tindih itu adalah sumber kehidupannya di sini. Itu kalau kita pegang itu berdenyut ini teman-teman. Silakan dibuktikan sendiri. Ini berdenyut. Ini kalau orang-orang menyebutnya ini adalah tindih. Nah, tindih ini memiliki energi yang sangat besar sekali di sini teman-teman ya. Nah, yang tersedot ini energi murni dari sini teman-teman ya, naik untuk melihat biasanya di sini. Nah, diberhentikan di sini. Dan dari sini juga akan turun ke sini. Dari cakra mahkota ini akan turun ke sini, difokuskan ke sini untuk melihat sesuatu yang akan terjadi. Ini banyak menguras energi. Bahkan tak jarang juga setelah melakukan proses melihat sesuatu yang akan datang ini, dia itu nekat, tidak tembus tapi dinekat-nekatin tembus. Alhasil setelah melakukan prosesi itu, akhirnya si peramalnya tumbang alias sakit. Karena apa? Energinya habis, hampir lowbat lah katakanlah, dipaksa. Akhirnya apa? Sakit. Akhirnya kalau sakit, nah ini kalau sakit ya gimana lagi?
Sudah paham ya teman-teman ya? Masa saya harus menjelaskan sedetail-detailnya? Saya rasa teman-teman semuanya pintar-pintar semua dalam menyikapi tentang ucapan saya. Jadi teman-teman ya, itulah sekilas dari bagaimana ilmu penerawangan itu bisa bekerja, lewat jalur mana, lewat jalur apa, dan bagaimana efeknya. Ya seperti itulah. Makanya kalau kita itu ada seorang peramal yang bertubi-tubi terlalu memaksa untuk melihat sesuatu yang menghabiskan banyak energi murni, otomatis apa? Tubuhnya itu rentan sekali, hawa murninya tipis, pertahanannya tipis. Nah ini pertahanan yang menyelimuti tubuh ini semakin menipis. Karena apa? Terlalu diforsir untuk digunakan untuk melihat, untuk menerawang. Dan ini hukum alam ini teman-teman ya. Makanya kalau saran saya untuk teman-teman semuanya, para peramal atau para spiritualis yang menggunakan ilmu-ilmu ini, saran saya jangan diforsir, ada jedanya. Biarkan energi murni kita terkumpul dulu banyak lagi. Setelah banyak full, baru kita gunakan lagi. Ini untuk mencegah agar kita energi murni di dalam tubuh kita ini mencegah lowbat, mencegah kita itu tumbang. Ini saran saya kepada para spiritualis di seluruh Nusantara, para teman-teman semuanya peramal. Tetap semangat terus, apapun yang terjadi itu adalah sebuah karunia. Dalam sebuah karunia ini pasti banyak perbedaan dan perdebatan, dan itu sebagai hal yang lumrah. Yang penting kita sebagai spiritualis di Nusantara yang wajib menguri-uri budaya Nusantara, berjalan di koridor yang benar dan berjalan di koridor kebaikan. Tetap semangat, tetap lanjut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.